Banyak diriwayatkan dalam Tarbiyatul Aulad, buku-buku pendidikan anak menurut Islam, diantaranya tentang seorang mengadu kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab tentang anaknya. Lalu Umar yang bijaksana tidak langsung menghukum anaknya, tapi memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk menyampaikan unek-uneknya, apa yang mau dia sampaikan. Lalu anak ini bertanya, apakah kami ini sebagai anak punya hak? Lalu Umar menjawab, kamu sebagai anak punya 3. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Anak punya nama yang baik. Yang kedua, punya ibu yang baik. Ayah memiliki ibu yang baik. Yang ketiga, diberi makanan yang baik. Kata anak ini, nama saya tidak baik, ibu saya perempuan yang kurang baik, dan makanan saya pun tidak baik. Maka Umar bin Khattab berkata kepada bapaknya yang melaporkan anak, laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Kamu sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi anak durhaka salah satu sebabnya juga adalah karena ayah atau ibu atau dua-duanya yang tidak memberikan hak kepada anak. Maka pada malam hari ini, bagaimana supaya kita jangan durhaka? Apa yang mesti kita lakukan? Bisa dibuka surat Luqman, diawali dari ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Poin yang pertama adalah ya'izuhu. Ya'izuhu artinya mau'izah. Mau'izah, suri tauladan, contoh yang baik. Jadi anak-anak ini perlu teladan. Kalau menyuruh dia sholat, kita sholat. Kalau menyuruh anak perempuan pakai hijab, ya kita menutup aurat sebagai perempuan. Kalau menyuruh anak bicara lembut, ya kita jangan teriak-teriak. Jadi poin yang pertama adalah ya'izuhu, nasihat yang dilakoni. Bukan yang nasihat diucapkan sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Bukan hanya sekedar sampai seminar parenting. Bukan hanya sekedar sampai konten, tapi tidak ada aplikasinya. Makanya dalam Quran itu disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Asal dari kata mau'izah adalah wa'aza ya'izu, nasihat yang dibarengi dengan perbuatan sejalan. Sekarang ini banyak sekali nasihat, kepandaian public speaking, keahlian menyusun kata, tapi dalam praktek nyatanya tidak benar, tidak betul. Maka dalam Islam, na'udzubillah, itu disebut dengan nifaq. Orangnya munafik. Jangan hanya pandai mengukir kata dengan suara intonasi karena lulus public speaking, lalu membuat seminar, tapi sebenarnya tidak memberikan nasihat. Nasihat bukanlah advice dalam bahasa Inggris. Nasihat lebih lengkap dari sekedar advice. Nasihat adalah ucapan yang diiringi dengan perbuatan. Nasihat hanya kata-kata tanpa perbuatan, kosong, hampa, tak bermakna. Jadi nasihat kepada anak, jangan main handphone. Ya kita jangan main handphone. Nggak bisa kita larang main handphone, kita di depan dia. Kalau mau konsisten, jangan main handphone. Tapi handphone kita
Kalau perlu membuka WhatsApp di toilet, jangan di depan mata dia. Karena kalau tidak sesuai ucapan kita, mental itu. Dia jadi melawan. Nah, bagaimana orang itu tunduk karena hatinya, bukan karena dia takut sama kita, bukan karena ancaman. Ancaman nggak dibelikan handphone, ancaman nggak dikasih jajan, ancaman bukan. Tapi karena hatinya. Maka yang dari hati itulah yang sampai ke hati. Kalau yang dari mulut ke mulut juga sampainya itu. Jadi poin yang pertama sekali adalah wa huwa ya'izuhu. Yang kedua, ya bunayya. Sebenarnya bisa aja dipanggil ya ibni, wahai anakku. Ya fulan. Tapi dipanggil ya bunayya, kata-kata yang lembut. Kata-kata lembut masuk ke dalam tangkai jantung, melembutkan hati dan pikiran. Berapa banyak orang ahli debat meleleh air matanya bukan karena hebatnya argumentasi lawan, tapi lembutnya kata-kata. Nah, jadi betul, banyak orang yang bisa memberi nasihat, tapi nasihatnya nggak masuk karena kata yang dipakai, pilihan katanya. Keluar sumpah serapah, caci maki, hamun, amuk. Maka yang disampaikan itu adalah ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku. Apalah kata yang paling menyentuh hatinya? Apalah kata harapan masa depanku yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuanganku, yang akan menjadi amal jariah sesudah aku mati, yang kurindu-rindukan sebelum kau ada di alam nyata, yang tak dapat kutinggalkan walau sekedip mata. Maka pilihlah kata yang indah, yang lembut, yang menyentuh hatinya. Ya bunayya, wahai anakku. Yang ketiga, la tusyrik billah. Poin pertama sekali adalah tauhid. Pokok pangkal dalam Islam tauhid. Laki-laki mau mencari perempuan, fasfar bidzatid din, pandanglah agamanya. Perempuan mau mencari laki-laki, ja'akum man tardawna dinahu, agamanya. Standar yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau hambakan dirimu kepada harta. Jangan kau tundukkan dirimu kepada kuasa. Jangan kau jual dirimu kepada dunia. Kau sudah menjual dirimu kepada Allah. Allah sudah membeli dirimu dengan surga. Dirimu terlalu mahal kalau kau gadaikan dengan kekuasaan. Dirimu terlalu mahal kalau dijual dengan dunia. Allah sudah membeli dirimu dan kau sudah barter menjualnya kepada Allah. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari orang beriman. Anfusahum, diri mereka. Bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli Allah dengan surga beserta isinya. Badan kita yang terdiri dari tulang, dari darah, dari lemak, dari kulit yang busuk, yang bau, itu sudah dibeli Allah dengan surga. Dengan bertauhid, kecil melihat dunia. Dengan bertauhid, pejabat, penguasa, orang kaya menjadi tidak ada apa-apanya. Dengan bertauhid, masalah yang besar menjadi kecil.
Dengan bertauhid, dosa yang kecil nampak besar. Dengan bertauhid, bahwa segalanya ada yang menolong. Itulah yang pertama kita tanamkan ke anak-anak kita. Apa penyakit anak-anak sekarang? Stres, depresi, anxiety, bunuh diri, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri. Orang tua meninggalkan warisan yang banyak, rumah besar, mobil, duit, tabungan, kebun. Tapi semua hilang. Narkoba, tangkap polisi, pakai pengacara, sogok, hampa. Karena kita tidak meninggalkan tauhid. Takut terhadap dunia, menjual diri kepada dunia. Maka yang pertama kali kita ajarkan ke anak kita adalah bahwa kau punya Allah. Jangan minta sama manusia, minta kepada yang menghidupkan manusia. Siapa dia? Allah. Kalau bahasa almarhumah ibu saya, bahasa kampungnya, jangan minta kepada hambo. Hambo itu maksudnya hamba. Kita ini hamba. Jangan minta kepada hamba, mintalah kepada pemilik hamba, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gadaikan diri kita kepada penguasa, kepada orang kaya, kepada pejabat, maka diukurnya kita, dijengkalinya kita. Apalagi saya, Ustadz, kalau saya gadaikan harga diri saya, orang tidak melihat Abdul Somad. Yang dilihat orang adalah ceramah saya, fatwa saya. Abdul Somad, alah, saya kukur itu, segininya harga dia itu. La taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia ini obsesi, cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini menjadi harga ilmu kami. Ilmu kita dihargai dengan dunia. Cita-cita hidup kita dunia. Mana Allah? Yang katanya Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu Akbar. Kalau udah sampai kita kepada level itu, pujian tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung. Kalau masih terpengaruh dengan pujian dan hinaan, berarti belum murni lagi tauhid kita. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau diejek Abdul Somad, kalau kau dicaci maki, kalau kau dibuli, memang kau tidak suci. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau dijatuhkan orang, kau dihina orang, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan punyamu. Ketika kau merasa puji-pujian itu punyamu, milikmu, saat kau dihina, kau down. Kau dipanggil orang profesor, kau dipanggil orang datuk, kau dipanggil orang doktor, LCMA, bukan punyamu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tengok terjemahnya, segala puji milik Allah. Jadi kalau kita dihina orang, ya memang kita hina. Kalau saya dijelekkan orang, ya memang kita jelek, buruk, hitam, busuk, tanah. Siapa kita? Ketika kita memposisikan diri tinggi, kita direndahkan orang, kita marah. Tapi kalau kita sudah memposisikan diri rendah, gimana lagi orang mau merendahkan kita? Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Itulah tauhid. Itulah yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai syirik. Syirik menyembah batu, menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah kutu, menyembah kayu. Kita tidak syirik itu lagi. Tapi syirik menyembah diri sendiri.
Akulah yang paling suci, akulah yang paling terhormat, akulah yang paling hebat. Disanjung-sanjung, diagungkan, ketika dihina, marah. Berarti marahnya bukan karena Allah. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Poin yang keempat. Inna syirka la zulmun azim. Menyadarkan dia anak bahwa ada dosa. Ada namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Tapi dosa, segala dosa. Sekarang anak-anak tidak lagi, nggak ada dosa itu. Hidup ini ya, dulu kita secara adat ada namanya pantang. Pantang ini dibuat, tidak dosa. Pantang ini, tak boleh ini. Tapi sekarang sudah tak ada lagi aturan-aturan, baik aturan adat, aturan agama. Dengan majunya teknologi, orang-orang menyebarkan pemikiran melalui YouTube bahwa manusia ini ya hiduplah sesuka hatinya. Kalaupun ada pantang nggak boleh, itu kan menurut satu daerah, menurut satu suku, menurut agama, itu kan buatan manusia. Ini dosa. Dosa ini ada kepada Allah, ada kepada manusia. Jangan zalim, jangan zina, jangan narkoba, jangan makan haram, jangan riba, jangan ganggu anak gadis orang, jangan rayu orang, jangan hina orang, jangan zolimi orang. Dosa kepada Allah, jangan syirik. Tapi di antara semua dosa-dosa ini, inna syirka la zulmun azim. Yang paling besar di antara semuanya adalah syirik. Kenalkan kepada dia bahwa ada dosa. Poin yang kelima. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua. Dari mulai awal muncul ke dunia, sampai sekolah, sampai kerja, sampai nikah, sampai punya anak. Orang tua semua. Tapi fase yang mana yang ditekankan Allah? Fase yang ditekankan Allah adalah hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibu, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Yang paling menarik di antara semua fase itu adalah merangkak, telungkup, telentang, lari. Bukan. Yang paling menarik adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dikandung ibu, lemah di atas lemah. Maka ceritakanlah itu kepada anak-anak. Kau dulu ku kandung. Bapak juga cerita, jangan kau lawan mak kau. Dia yang mengandung. Jangan kau tendang dia. Jangan keras cakapmu ke dia. Aku tidak seberat dia. Muntah-muntah dia dulu sebulan ini, tak lalunya makan. Busuk semua diciumnya di rumah ini. Berubah penciumannya gara-gara kau ada di perutnya. Ceritakan itu. Kalau tidak, anak-anak ini tidak tahu. Bengkok tulang belakangnya, mengecil ususnya gara-gara besar kau di dalam perutnya. Meregang nyawa dia melahirkan kau dulu. Bukan sehari, 2 hari, 9 bulan, 10 hari dia menanggungkannya. Bengkak kakinya, hitam kulitnya.
Nah, jadi ceritakanlah itu. Saya nggak bisa ngomong Pak Ustadz, tapi saya bisa buatkan film animasi bagus sekali. Gen Z milenial yang pandai buat film animasi, Wahnan ala Wahnin judul filmnya. Wahnan ala Wahnin, lemah di atas lemah. Ceritakan proses bagaimana mulai si ibu penciumannya berubah, ususnya mengecil, lambung rahimnya membesar, tulang belakangnya membengkok, berapa hari dia muntah-muntah tak makan, bagaimana beratnya. Itu gak bisa diketahui laki-laki. Tak bisa laki-laki memahami cerita perempuan tentang itu. Perempuan pun tak bisa membahasakannya sesederhana. Saya sampai hari ini tak bisa saya memahami cerita ibu saya, cerita istri, cerita jamaah tentang susahnya mengandung itu. Tapi saya berusaha untuk merangkai kata. Kalau saya tengok anak agak keras cakapnya, atau menyipak-nyipak dia, membentak-bentak dia, tentu sesuai dengan umurnya. Oh jangan, kau dulu di sana, kau tinggal sana dulu, tunjukkan perut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya fase yang paling berat di antara semua fase. Poin yang keenam, wa fisaluhu fi amaini. Nafkah yang pertama adalah ASI. Sebelum beli baju hari raya, sebelum masukkan sekolah, sebelum daftar kuliah, sebelum kasih modal nikah, sebelum kasih modal kerja, nafkah yang pertama adalah air susu ibu. Ibu dulu ngasih nafkah. Walaupun bapaknya jenderal, walaupun bapaknya dokter spesialis, walaupun bapaknya pejabat, maka nafkah yang pertama yang kau terima adalah air susu ibu. Air susu dibalas air tuba, sama warnanya. Yang satu menghidupkan, yang satu mematikan. Yang satu menenangkan, yang satu membuat sakarat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kepada para orang tua dan mengingatkan anak. Karena anak-anak yang sekarang mendengar ini pun nanti 10-20 tahun lagi mereka akan menjadi orang tua. Tujuh, anishkurli, bersyukur. Jadilah dia menjadi orang yang bersyukur. Liyattakhidha minkum qalban syakira. Hendaklah kamu punya hati yang bersyukur. Memandang sesuatu itu dengan pandangan syukur, pandangan terima kasih. Karyawan bukan main lagi kepada atasannya, siap salah, siap komandan. Padahal cuman ngasih gaji berapa. Tapi kepada Allah, dari mulai napas, detak jantung, langkah kaki, ayunan tangan, tak pernah siap dengan panggilan Allah. Maka anishkurli, bersyukurlah. Bersyukurlah padaku, kata Allah. Syukur artinya nampakkan bahwa ada nikmat Allah itu. Jangan sampai tak nampak, seakan-akan tak pernah ada nikmat Allah. Kalau dia nampak, mesti kita merenung. Kalau tidak merenung, tak nampak. Karena dia bukan sesuatu barang yang nampak. Merenung sejenak. Detak jantung, hembusan napas, lintasan pikiran, darah, jantung, buah pinggang, paru-paru. Tak nampak. Maka kita nampakkan yang tak nampak itu. Menampakkan sesuatu yang nampak itu syukur.
8. Wali-walidaik, memposisikan orang tua. Di mana posisi dia? Direktur, atasan, komandan, presiden, bupati, gubernur, wali kota, pak camat, pak kadus, pak kades, polisi, tentara. Di mana posisi orang tua? Kawan mancing, istri, mertua. Orang tua langsung setelah Allah. Nanishkurli wali daik, orang tua. Atasanmu minggir. Polisi, tentara, dokter, spesialis, pengacara minggir. Gubernur, wali kota, presiden, panglima minggir. Orang tua dulu. Jangan sampai salah posisi. Saya beberapa kali memperhatikan orang foto sama saya, diusirnya orang tuanya. Sebentar ya Pak, sebentar ya, kami keluarga dulu. Oh, apa kali jumpa saya? Sebentar ya Pak ya, sebentar ya, kami keluarga dulu. Keluarga kau istri sama anak. Keluarga yang paling utama orang tua. Apalah payahnya memotong crop itu. Suruh tukang foto itu motong. Kenapalah mesti diusir orang tua itu? Jangan salah posisi. Posisi orang tua dulu. Istri, mertua, anak itu nanti. Orang tua dulu. 9. Ilayyal masir, bahwa kau akan mati. Mati, last destination, stasiun terakhir adalah mati. Jangan terlalu melihat dunia ini besar. Nanti kalau nggak hormat sama atasan, putus gaji. Nanti kalau nggak hormat sama pejabat begini, kau akan mati. Semua itu tinggal. Yang kau bawa mati, itulah baktimu pada orang tua itu. Maka betul-betul posisikan, dudukkan yang jelas. 10. Bagaimana kalau kebetulan ditakdirkan dapat orang tua yang bertentangan dengan Allah? Sampai sedetil ini. Tidak ada detail dalam Quran solat subuh 2 rakaat pakai kunut. Solat zuhur 4 rakaat tak berbunyi. Solat isya 4 rakaat 2 berbunyi, 2 tak berbunyi. Tak ada. Tapi ayat tentang orang tua ini sedetil. Kalau orang tuamu tidak sejalan dengan Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti dia. Tapi untuk berbakti kepadanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lihat win-win solution. Apakah Allah mengatakan lawan orang tuamu? Tidak, hanya sekedar fala tuti'huma, jangan kau patuh. Apakah Allah mengatakan putuskan silaturahimmu? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Telepon dia, video call dia, miss call dia, jenguk dia, berikan dia baju, belikan dia kain. Kasih dia duit, kasih buah-buahan, kasih makanan. Win-win solution, jalan tengah. Sebelas. Siapa yang kita ikut? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti orang-orang yang kembali ke jalanku. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, sahabat Nabi, tabi'in. Ikuti jalan mereka. Bukan artis, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang viral. Ikuti jalan orang yang berbakti kepada orang tua.
Nabi Musa bagaimana dengan ibunya? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kembali kepada Allah. Diulang 2 kali. Kembali kepada Allah. Kalau yang pertama tadi, kamu kembali kepadaku, kata Allah. Kalau ini diulang, bukan hanya sekedar kembali, aku akan memberitahukan semua yang kau lakukan. Kau bukan sekedar kembali kepada aku, tapi semua yang kau lakukan akan kutunjukkan. Semua perlakuanmu pada ayahmu, pada ibumu akan kutunjukkan. Bukan sekedar balik-balik aja. Kita nanti mati. Memang kalau mati selesai. Semua perbuatanmu, kata-kata kasarmu, caci makimu, sumpah serapahmu, fa'unabbi'ukum, akan aku tunjukkan semuanya nanti. Kau akan menonton video film cerita perbuatanmu yang sudah kau lupakan itu. (13) Seandainya ada 1 biji sawi dia dalam batu, di langit atau di bumi, maka Allah akan menunjukkannya. Inilah akar dari segala integritas. Sogok, riswah, tipu, bohong, riba. 1 biji sawi dimasukkan ke dalam batu, di atas langit atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bohong, jangan kau nipu, jangan kau curang, jangan kau poles dengan sesuatu yang baik padahal buruk. La talbisul haqqa bil batil. 1 biji sawi di dalam batu, diletakkan di atas langit atau di dalam bumi, akan ditunjukkan Allah. Jangan kau nipu. Aku mungkin nggak tahu, CCTV mungkin mati, atasanmu pun, kau pandai bersilat lidah, tapi Allah. Nanti kalau kau kerja seminar 3 hari, dipadatkan tanda tangan 1 hari, yang 2 hari itu haram. Jangan kau kasih makan anak bini. Kau keluar pakai pesawat Lion, tapi tiketnya Garuda. Jangan. Itu mobil dinas merah, kau beli plat hitam NK, kau bawa jalan-jalan. Jangan. Sebesar biji sawi masuk dalam batu, diletakkan di atas langit, di dalam bumi, akan ditunjukkan Allah. Integritas. 14. Aqimis shalah. Coba lihat, bukan nomor 1, 2 sholat, ke-14 baru cerita sholat. Bersih dulu, bersih, baru sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Suci, zikir, salat. Jangan lupa, jangan putus hubunganmu dengan Allah. Jangan sampai kau tak salat. Salat connecting antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus. Kalau putus dengan Allah, putus dengan PLN aja tak sanggup. Batal acara kita. 15. Wa'mur bil ma'ruf. Jangan soleh sendiri.
Ajak juga istrimu soleh, ajak anakmu soleh. Jangan kau soleh sendiri. Ajak juga kawan-kawanmu jadi soleh. (16) Wanha 'anil munkar. Jangan diam menengok kemungkaran. Kalau kau tengok ada perbuatan mungkar, larang, cegah. Kalau kau nanti jadi orang berseragam, bagus dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa dengan mulutmu. 17. Nanti nak, dalam hidup ini macam laut, karangnya tajam, ombaknya kencang, angin puting beliung, sampan kau kayu lapuk. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Apapun yang kau hadapi, kau mesti sabar. 18. Jangan kau angkat wajahmu. Menunduklah, tampilkanlah rendah hati, tawadu. Walaupun kau sudah sholat, kau sudah amar ma'ruf, kau sudah nahi mungkar, kau sabar, jangan sekali-kali kau mentonjolkan. Menunduklah, tawadu, rendah hatilah. 19. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan jalan orang angkuh. Angkuh nggak angkuh itu kan di hati, bukan cara berjalan. Ya, tapi orang menengok cara berpakaian, cara berkendaraan, cara ngomong, cara mendongak, cara berjalan. Cuman orang berjalan, ya begitulah berjalan. Makanya dilarang libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Orang pakaian cuman pakaian orang, ya gitulah pakaian kita. Kenapa pula kita mesti aneh-aneh? Waghdud min sautik, suara. Wajah, jalan, suara. Kita kalau jumpa sama orang, mana dulu nampak? Wajah. Menengok orang, apa yang kita tengok? Cara dia berjalan. Setelah jumpa dengan orang, apa yang kita tengok? Cara bicara. Berapa banyak orang berilmu, kita nggak respect. Kenapa? Iya, sombong. Saya kalau udah nampak saya orang sombong, udah kenyang duluan saya. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menengok zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun batinnya, ya Allah yang tahu. Itulah dia 20 poin. Mudah-mudahan kalau ini kita ajarkan ke anak-anak kita dengan contoh dari kita tidak jadi anak yang durhaka. 20 ini kita amalkan, kita laksanakan, kita sampaikan ke anak kita. Kau lembutkan suaramu, kita bercakap dari dapur sampai ke jalan. Kau jalan sopan, kita berjalan petantang petenteng. Wajahmu kau tundukkan, kita nantang-nantang orang. Ya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Kalau perlu, nggak usah bercakap sama sekali. Laksanakan aja ini semua. Laksanakan, dia menengok. Itu lebih menyentuh lagi ke hati.